Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini. Kita percaya berkat yang baru mengalir atas setiap kita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Karena Engkau ya Tuhan mengerti akan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu ini Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu ini Tuhan, Engkau senantiasa yang menyertai kami Bapa. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berkata-kata ya Tuhan Yesus. Hanya mengucap syukur yang kami dapat kembalikan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau ya Bapa yang punya segalanya ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati ya Bapa seluruh jemaat-Mu yang akan datang ke tempat kudus-Mu ini Bapa. Berkati setiap langkah-langkah mereka Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan cuaca yang baik ya Tuhan Yesus. Sehingga menjadi tidak ada alasan ya Tuhan Yesus untuk datang ke tempat kudus-Mu ini ya Bapa. Mari Bapa Kau tuntun setiap langkah-langkah mereka ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa pergumulan setiap umat-Mu ya Bapa. Karena kami Tuhan Yesus tidak lepas daripada kesalahan ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau ya Bapa yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini Bapa. Ibu Juli Nababan ya Tuhan Yesus. Kau pakai mulut daripada hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa apa yang diperkatakan hamba-Mu ini Bapa mendapatkan kesejukan bagi setiap kami yang mendengarnya Bapa. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa, mujizat-Mu demi mujizat Kau nyatakan ya Bapa lewat hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarga daripada hamba-Mu ini Bapa, bahkan usaha ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau saya memberkatinya Bapa. Biarlah Tuhan tangan-Mu penuh kuasa itu ya Tuhan untuk memberkati keluarga ini ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Poltakian, gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anak daripada hamba-Mu ini Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya Tuhan Yesus. Berkati seluruh aktivitas daripada hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menjaga hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembina rohani kami ya Tuhan Yesus. Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan Yesus. Bapak Bambang Jonan ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu GBI Rumah Persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu penuh kuasa itu Tuhan untuk memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka saat ini melayani ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tanda-tanda ajaib Kau sertai bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat yang saat ini mengadakan ibadah ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Engkau ada setiap pelayanan-pelayanan ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami ini, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, sebentar akan bangsa kami mengadakan pemilihan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau bekerja atas pemilihan
pemilihan tuh presiden, bahkan pemilihan legislatif ya Tuhan 2024 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan di dalam pemilihan itu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memilih orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan bangsa kami ini ada dalam pikiran-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa pemimpin kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo serta wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kebijakan-kebijakan daripada hamba-Mu ini Bapak mendapatkan sukacita bagi seluruh bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berkati Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan Yesus. TNI Polri Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai pengamanan ini untuk ke pengamanan di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu ada bagi kota kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, wali kota kami itu. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin kami ini Tuhan menjadi pemimpin yang bijaksana itu, terutama takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak setiap kebijakan-kebijakannya ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus seluruh jajaran ya Tuhan, mulai dari yang terbawah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar juga kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam nama Nabi Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk kasih yang selalu baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh tenang, aman dan diam di dalam hadirat-Mu. Yang kami perlukan dan kami rindukan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengalami Engkau ya Bapa. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau tolak setiap roh intimidasi yang bukan daripada-Mu. Kami mau fokus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus memuji-Mu, Allah yang bertahta di atas pujian setiap kami. Kami membawa hati yang bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa hati yang menyembah. Kami datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang, kami membawa hidup kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ya Bapa, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhilah setiap hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Jesus, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari lebih lagi bawa pujian ini kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan, kami datang dengan apa adanya di hadapan-Mu Bapa. Kami datang ke tempat kudus-Mu, membawa hati dan ucapan syukur kami Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi kami Bapa, penuhi hatiku sekarang, penuhi hati kami Tuhan dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi mendengar Engkau, aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jesus, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa semua datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, amin, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, jadikan aku Tuhan, jadikanlah kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan.
di mana kami boleh selalu bersyukur dan menaikkan doa kami Bapa, menaikkan pujian kami Tuhan, menaikkan sembah kami hanya bagi-Mu. Biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Oh jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Datang menyembah-Mu. Mari dengan mengangkat tangan dengan segenap hati katakan, jadikan aku Tuhan. Oh, rumah doa-Mu, yes, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, amin, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita mengangkat hati kita sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, amin amin, agar semua suku bangsa semua menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari lebih lagi dengan yakin katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa semua datang menyembah-Mu ya Bapa, menyembah-Mu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang bersyukur kepada-Mu. Jadikan kami alat di tangan-Mu Tuhan,
menjadi alat kerajaanmu. Hiralabayaralabayase, hiralabayaralabayaso, mari kita naikkan sembah kita. Mari naikkan syukur kita bagi Yesus pagi hari ini. Jadikanlah kami menjadi rumah doamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami yang menyembah, ini hati kami yang bersyukur. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Engkau melihat, Engkau mengerti Tuhan, bahwa kami semakin mendekat kepadamu, bahwa semakin mengenal pribadimu, pribadi yang mengerti, pribadi yang peduli. Oh Jesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Sebab firman-Mu yang berkata, ketika 2-3 orang berkumpul sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, pengurapan yang baru mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyelidiki setiap hati kami Tuhan, hati yang datang kepadamu ya Bapa. Kau melihat kesungguhan hati kami Tuhan, Kau menyelidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar mengasihi-Mu ya Bapa? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu-Mu yang tepat, di waktu-Mu yang terbaik, Kau selalu mendengar setiap seruan umat-Mu ya Bapa. Kau akan menjawab doa-doa kami Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan sembah-Mu, naikkanlah pujian-Mu bagi Yesus. Dia hadir melawat setiap kita. Dia hadir menjamah hati setiap kita. Dia menarik kita untuk kembali dekat kepada Dia. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau lebih dari segalanya apa yang kami miliki Bapa. Kasih-Mu tiada duanya, tiada bandingnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua.
Mari sambil perlahan bangkit berdiri katakan. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari dengan yakin katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Benar ya Tuhan, menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang benar Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar ya Bapa. Dan kami mau katakan penyertaan-Mu itu lebih dari cukup. Dengan cara-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Amin. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Katakan, ku kan melihat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang selalu menjawab setiap seruan umatnya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tak akan pernah kami ragukan kasih-Mu. Tak akan pernah kami ragukan janji-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima setiap jawaban doa kami Tuhan. Kau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Dan kami mau katakan penyertaan bahkan anugerah itu cukup bagi setiap kami Bapa. Mari kita yang percaya dan yakin dengan iman bersama kita sepakat katakan amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, puji Tuhan. Kita percaya di minggu kedepannya banyak jiwa yang datang memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat? Sebab Allah bersorak-sorai karena kita bersorak-sorai bagi Dia. Katakan amin. Sebab Tuhan akan mencurahkan roh-Nya bagi setiap kita. Dan kita percaya kalau kita dipenuhi roh Allah, maka kebangkitan yang besar terjadi atas gereja kita dan atas bangsa kita. Yang percaya boleh katakan amin. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit
yang percaya dengan yakin, mari kita menari bagi Tuhan Yesus. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Tuhan yang memberi mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di gereja ini, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar kepada Yesus diselamatkan. Biar Bapak Ibu saja katakan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi di negeri ini. Yang berseru kepada Yesus mari kita berseru. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri ini, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari setiap kita yang berseru kepada Yesus, tepuk tangan yang lebih dahsyat, serahkan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya akan ada kebangkitan bagi negeri ini, bahkan gereja kita, bahkan untuk keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami menghormati kehadiran-Mu, bahwa kami menghormati firman-Mu Tuhan, dan bahwa kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Kami mau membuka hati kami untuk diajar, bahkan ditegur oleh firman-Mu, sehingga kami semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Bapa. Biarlah semakin nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, di saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
kita angkat pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga di saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya di saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Engkau yang menciptakan kami adalah Allah yang sempurna. Ujian ini mengatakan kami tidak bawa apa-apa ketika kami datang. Dan demikian juga ketika kami akan pergi menghadap Engkau. Kami hanya bisa lakukan apa-apa ketika kami masih hidup. Dan kami bersyukur karena kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih kami sudah tiba di minggu pertama di bulan Oktober. Bulan di mana Tuhan akan banyak memberikan kejutan-kejutan kepada kami. Ada banyak hal yang akan Tuhan nyatakan di bulan ini. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima setiap berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan. Engkau yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada pesan Tuhan untuk bulan ini. Ketika saya sedang berdoa, bahwa pesannya kepada kita sudah masuk di bulan Oktober. Kalau kita sudah melangkah meninggalkan bulan yang lalu, masa lalu, lupakan apa yang ada di belakang kita. Apakah itu kesuksesan, karena itu telah menjadi abu. Demikian juga kalau ada hal-hal yang pahit, yang tidak baik. Tuhan berkata, Dia akan mengairi hidupmu dengan air yang jernih sampai engkau berbuah-buah, dan orang lain akan melihat bahwa aku ada di dalam hidupmu. Tuhan berpesan, jangan takut terhadap kekejutan-kekejutan yang menakutkan. Mungkin kita belum pernah lalui. Berpeganglah kepada firman. Ini pesan yang benar-benar Tuhan berikan. Aku akan membangkitkanmu sebagai seorang pemenang, sebagai seorang penunggang badai. Bahkan jika engkau mengalami hal yang tidak baik pun karena aku, kata Tuhan, aku akan meninggikan panji-panjimu di tengah-tengahmu. Kamu tidak perlu takut. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Allah. Boriala batakara basyandara la barala 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 barala. Inara batakara la barala 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 barala. Tetaplah ada dalam hadirat Allah. Hari ini
Berapapun kita yang hadir, saya percaya Tuhan telah tentukan bagianmu. Tuhan telah berikan kepadamu sesuatu yang baru, yang membangkitkan engkau, yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Tuhan berpesan, tiba-tiba katakan, yang engkau lihat bukan kenyataan. Kalau memang hari-hari ini jemaat-jemaat Tuhan merasa kalau hujan turun sulit datang, tapi Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang akan terus melawan badai, yang siap terima berkat. Bulan Oktober, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kami semua percaya akan keberadaanmu dan pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan bagi hambamu dan kami semua, termasuk Bapak Gembala di tempat ini. Hidup kami hanya untukmu Tuhan. Sekarang kami mau dengarkan engkau berbicara kepada kami. Dengan waktu yang sudah ditentukan, mari Allah Roh Kudus pimpin hambamu. Apapun yang hambamu persiapkan, tidak akan ada gunanya tanpa kehadiranmu, tanpa pengurapanmu. Ini doaku kepadamu, pakai bibir hambamu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap untuk dengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Abaikan hujan, karena hujan artinya adalah berkat yang melimpah buat kita saudara. Kadangkala banyak orang takut dengan hujan, tapi kita adalah domba Allah. Katakan amin. Kita bukan kambing, bukan. Cuman kambing yang takut hujan saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam hidup. Keluaran pasal 33, 15-16, karena hari ini yang pagi itu cepat, jadi saya akan cepat saja. Mungkin nanti di ibadah kedua nanti akan lebih banyak lagi. Kalau ada pernyataan Tuhan, kita tunggu apa yang Tuhan mau. Keluaran 33, 15-16, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua sangat setuju apa yang dikatakan Musa di dalam Keluaran 33, 15-16 ini merupakan satu doa kita juga. Di dalam setiap perjalanan hidup, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah memang gak bisa jauh dari Tuhan, pasti akan ngomong seperti ini, Tuhan, jikalau engkau gak menyertai kami, kami gak akan jalan. Tuhan, jikalau bukan engkau yang sertai bisnisku, aku gak akan jalan. Tuhan, kalau bukan engkau yang sertai pekerjaanku, aku gak akan bisa kerja. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya kita semua setuju bahwa kita tidak sekedar percaya menjadi orang percaya supaya kita masuk surga saja. Tetapi saya percaya setiap kita semua yang ada di sini rindu selama kita hidup, menjalani hidup ini, kita membutuhkan bimbingan dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kitab Keluaran 33 ayat 15-16 ini muncul. Dikarenakan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai berikutnya di ayat yang kelima, bagaimana Allah sebenarnya ketika dia di pasal sebelumnya berjanji kepada orang Israel bahwa dia menyediakan susu dan madu di tanah Kanaan. Tetapi karena ketegar tengkukan bangsa ini, tiba-tiba Allah berbicara face to face dengan Musa dan berkata, aku menarik diriku. Engkau tetap pergi ke tanah Kanaan. Sudah ada susu dan madu. Sudah ada disiapkan segalanya. Engkau tinggal menyeberang saja. Tetapi aku akan undur dari hadapanmu. Dan aku mengirimkan malaikatmu menyertai aku.
Ini adalah suatu pernyataan Tuhan dikarenakan. Jadi kalau kita lihat mengapa ini doa seperti ini muncul, kita lihat latar belakangnya, sebab akibatnya. Dikarenakan dari awal Tuhan sudah melihat bagaimana ketika bangsa Israel sudah menyeberang, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Dan saya pernah sampaikan ketika bangsa Israel ada di Pihahirot, di tepi jurang itu, mereka melihat, menantikan Tuhan apa yang mau Tuhan katakan buat mereka. Dan pada saat itu Tuhan terus berkata kepada mereka, kamu akan tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita pegang janjinya. Adalah lucu kalau kita jadi jemaat Tuhan, jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi kita nggak pernah tahu janji Tuhan buat kita itu apa. Secara umum dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 kalau nggak salah itu berbicara begini. Kamu nggak usah cinta uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Sebab aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Perjanjian baru menyatakan kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dalam satu terjemahan yang sangat sederhana begini, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau tanpa pertolongan. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu sangat penting, katakan amin. Penyertaan Tuhan itu sangat penting, meskipun kesannya sangat dekat, cuma mau ke gereja, kita butuh penyertaan Tuhan. Kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu di menit-menit ke depan apa yang terjadi pada kita. Kita nggak pernah tahu. Saya percaya kita semua mengingini penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan waktu Musa mendengar perkataan ini, jawaban Musa begini. Di ayatnya yang ke-13 ini tadi sampai ayat 15 dan 16 dia ngomong begini, kira-kira ngomong gini, buat apa aku pergi tanpa Tuhan? Tuhan tahu betapa banyaknya bangsa ini. Ada 2 juta lebih yang harus menyeberang bersama, yang berjalan bersama-sama dengan saya. Untuk apa susu dan madu? Untuk apa buah-buahan? Untuk apa anggur? Bahkan dia seolah-olah ngomong gini, lebih baik aku tinggal di padang gurun, asalkan bersama dengan Tuhan. Sebab di padang gurun pun ketika Tuhan bersama-sama dengan Musa, dia sudah melihat bagaimana batu mengeluarkan air, bagaimana kebun itu menjadi kebun buah-buahan, bagaimana air yang pahit menjadi manis. Dia sudah melihat sesuatu yang ajaib dan besar yang Tuhan kerjakan, baik buat Musa secara pribadi maupun atas bangsa itu. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak kita sudah ditolong Tuhan? Seberapa banyak kita ini sudah ditolong Tuhan? Seberapa banyak kita sudah mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan? Sudahkah kita akan tetap menantikan pertolongan? Dan sampai saat ini bisakah kita berkata kepada Tuhan sama seperti Musa, untuk berkat aku gak takut? Yang setuju boleh angkat tangannya. Amin. Asalkan engkau ada di rumah tanggaku, aku gak takut, gak makan, gak minum, asalkan engkau beserta dengan aku. Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya kan udah gede semua ya. Ini kebetulan anak saya yang sulung lagi ada di Israel jadi intercessor, dan ternyata dia jadi pendoa syafaat di sana. Selama di sana berdoa siang dan malam. Saya ngomong gini kepada dia, James, Mami gak rugi nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Karena kamu sekarang jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Asalkan engkau sungguh-sungguh cari dia. Bapak Ibu ketika dia mau berangkat, semua memang disiapkan. Tetapi uang saku gak disiapkan. Dia ngomong, Mami doain dong. Saya tahu dia pengen minta gitu ke maminya. Jadi kadang-kadang kan kita ini pakai bahasa rohani ya. Seringkali kita kan kalau mau bersaksi gini, doain ya teman-teman, kebetulan beras kami habis gitu. Kan lebih baik
Bu, beras saya habis, bisa bantu nggak? Betul nggak? Tapi sering kali kita pakai bahasa yang rohani, bahkan untuk ngegosip pun kita sering pakai bahasa yang rohani. Bapak ibu saudara, anak saya bilang, mami doain ya, aku gak punya uang saku. Langsung saya bilang, uang saku saya tidak bisa kasih sepeser pun. Tapi aku mau lihat kamu sebagai anak Tuhan. Jika Tuhan menyertai engkau, jika Tuhan memang menginginkan kau pergi ke sana, bukan hanya untuk paspor, visa dan semuanya Tuhan berikan, hotel dan penginapan dan makanmu, tetapi uang sakumu karena istri dan anakmu nunggu di rumah. Jika Tuhan menginginkan engkau, aku percaya engkau tidak pernah kekurangan. Bapak ibu saudara, dia WA saya kemarin, dia bilang praise the Lord. Ada Bapak Jos Anadorai doain saya. Setelah doain saya, dia turun, dia katakan, saya diberkati oleh seseorang. Bukan karena bersaksi, tapi karena persis apa kata mami. Karena penyertaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan karena mengumumkan, bukan karena menyatakan, tapi karena kita betul-betul sedang ada di dalam posisi krisis dan Tuhan datang sebagai penolong. Sebab dia berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak ibu jangan pernah merasa lelah menanti janji Tuhan. Bagaimana caranya agar penyertaan Tuhan itu bisa kita rasakan dalam seluruh kehidupan kita? Saya nggak bisa panjang karena waktu Bapak Ibu. Di dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai yang ke-6. Ini berbicara tentang Raja Yosafat yang pada waktu itu sedang mengalami hal yang tidak baik. Ketika dilihat Raja Yosafat ada banyak sekali persoalan di depan. Raja Yosafat datang mencari Tuhan. Yang pertama saudara, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa ada hukum sebab akibat yang selalu Tuhan harapkan ketika kita menginginkan pertolongannya. Bukankah di dalam Yesaya 59 berkata, bukan tanganku enggak panjang, bukan telingaku enggak mau dengar. Tetapi yang menjadikan pemisah antara kamu dengan aku adalah dosamu. Perhatikan baik-baik, ada banyak di antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kemarin pun saya sudah melayani seseorang, satu keluarga. Mereka butuh pertolongan Tuhan tapi enggan datang kepada Tuhan dan tidak mau bertobat. Orang Kristen zaman sekarang itu begini, mau berkat tapi gak mau Yesusnya. Bapak Ibu, kita semua punya anak, katakan amin. Ketika kita datang dari satu tempat dan berjanji waktu nanti saya pulang, saya akan bawa sesuatu. Bawa oleh-oleh buat kamu, mungkin laptop, mungkin iPhone, mungkin apa yang dia butuhkan. Dan ketika seorang anak menyongsong kita, kita bisa dapat yakini dengan pasti dia merindukan kita atau hadiah yang kita janjikan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu pasti kita ini rindu akan Dia, pengen dekat akan Dia, atau cuma butuh berkat. Dia tahu pasti. Haleluya. Janji Tuhan di Pei Gimel, salah satu yang saya pegang erat adalah bahwa keadilannya akan segera nyata. Bukankah kita sudah mendengar bersama, melihat bersama di media sosial, bahkan di semua media, bagaimana kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang sedang melanda Indonesia mengenai sebuah pembunuhan. Ini saya waktu doa begini, kita tidak boleh menghakimi siapapun. Tuhan bilang, mulutmu harus kau tutup, cukup telingamu kau buka dan engkau berdoa. Ini saatnya Indonesia sedang mengalami satu keadilan yang besar, di mana doa-doa daripada jutaan orang percaya yang naik kepada Tuhan, yang setiap hari kita doakan, berkati Indonesia, berikan keadilan bagi Indonesia. Hal ini sedang terjadi. Bapak Ibu, satu yang harus kita pegang, dimulai dari tanggal 28 waktu bulan yang lalu, waktu Pei Gimel dikumandangkan dan trompet dibunyikan, percayalah saudara bahwa apa yang kita
kita tuai. Maka itu saya ingatkan kita semua, pastikan kita ada dalam hadirat Allah, berhati-hati dalam hidup supaya yang kita taburkan adalah sesuatu yang baik, sehingga kita akan menuai 100 kali lipat ganda. Katakan haleluya, katakan haleluya. Apa yang kita tabur, apa yang kita tabur, semua kebaikan kebenaran Tuhan akan berikan kepada kita 100 kali lipat ganda. Jika engkau menabur di rumah Tuhan, maka engkau akan perolehkan 100 kali lipat, fresh from the heaven. Amin. Kalau engkau taburkan hal-hal yang baik, engkau akan terima. Dan hal ini hanya akan terjadi kalau kita terima dan percaya saja. Bapak Ibu, Raja Yosafat waktu mengalami hal yang tidak baik, dia mencari Allah ayahnya. 2 Tawarik pasal 17 ayat 4. Dia mencari Allah ayahnya, Allah nenek moyangnya. Yaitu siapa nenek moyangnya? Daud. Dia tidak pergi kepada berhala, dia tidak pergi kepada Baal-Baal. Sebab apa? Karena dia sangat percaya Allahnya yang disembah oleh nenek moyangnya adalah Allah yang hebat. Dan di ayatnya yang kelima dikatakan, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Bahkan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bukankah tujuan hidup orang percaya adalah menjadi kaya dan terhormat? Katakan amin. Bukankah kita selalu berkata Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon? Itu yang sedang kita cari, dan itu Tuhan akan sediakan bagi setiap kita yang senantiasa ada di hadiratnya. Tapi hiduplah berkenan kepadanya. Jauhkan berhala, jauhkan dirimu dari cinta akan uang. Amin. Bapak Ibu Saudara, Matius 6:24. Saya harus lari cepat sesuai dengan waktu Saudara. Jadi ini sepertinya nggak terlalu banyak eksegesinya, tapi saya akan kasihkan poin-poin yang terpenting Saudara. Dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan mengasihi yang seorang dan membenci yang lain. Bapak Ibu membutuhkan penyertaan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Bapak Ibu, saya tadi ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, akhir-akhir ini gereja Tuhan tuh semakin sulit untuk berkembang secara finansial. Bukan gak ada jemaat yang kaya, bukan gak ada jemaat yang diberkati, bukan gak ada. Tetapi iblis itu membisikkan kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yang duduk di gereja, yang melayani di gereja, tapi gak jadi pelaku firman. Orang fasik akan mendapatkan bisikan terus menerus dan berkata, simpan uangmu. Gereja sering kali mengalami kesulitan. Gereja sering kali mengalami hal yang sangat pahit ketika gereja membutuhkan dana. Tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya hedon, yang hidupnya seenak-enak perutnya, yang mendunia, yang mereka tidak memperdulikan apapun, kelihatannya baik-baik saja. Saya berkata kepada Tuhan, mengapa kami begitu sulit? Tadi waktu worship leader membawakan lagu, ku tak membawa apapun juga. Bapak Ibu, Tuhan ngomong gini, supaya kamu melihat penyertaan Tuhan. Amin. Setuju? Haleluya. Jadi waktu hidup kita sulit, saudara, bilang sama Tuhan, this is your time to help.
hidup kita sedang sulit, ketika gereja sedang kekurangan, ketika GBI Alam Hotel sedang berdoa, perhatikan, satu hal yang harus kita lakukan adalah merebut harta kekayaan bangsa-bangsa dari tangan orang fasik. Bapak Ibu pendoa harus tahu benar bahwa untuk dunia dan segala dosa-dosanya, uang begitu dihambur-hamburkan. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, rasanya sulit. Tapi di Peggy Mel ini, sesuai dengan firman Tuhan, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Jangan pikirkan mamon. Apa itu mamon? Mamon itu sebenarnya bukan semuanya uang. Mamon itu juga menyangkut jabatan, keinginan yang melebihi Tuhan. Mamon itu bukan hanya uang, apa? Hobi juga mamon. Sinetron juga bisa jadi mamon. Mamon itu adalah nama satu dewa yang artinya Mamonite. Pemujaan terhadap uang dan harta benda. Yang menjadikan orang itu tidak pernah peduli, tidak pernah mengerti, tidak pernah dapat pewahyuan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sudah puluhan tahun berjalan bersama dengan Tuhan, nggak pernah punya pewahyuan. Cek keadaan hatimu, apakah engkau masih mendua hati? Bapak Ibu Saudara, nubuat ini dilepaskan di Yerusalem pada waktu persis hari Minggu malam. Hari Minggu tanggal 25 ya Pak kalau nggak salah. Malamnya itu dinubuatkan oleh para nabi. Dan waktu anak saya SMS, saya bilang saya kurang ngerti bahasanya. Satu hal yang saya catat begini. Ketika nubuat ini dilepaskan dan para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan bergerak maju, maka penyertaan Tuhan yang hidup itu pasti. Dia ada di depan, dia bukan di belakang kita. Dia ada di depan dan kita akan mengikuti setiap telapak kakinya. Dan hamba Tuhan itu berkata, engkau akan sampai pada destinimu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana kita bisa meraih janji Allah, meraih semua yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban dan penyertaan Tuhan. Yang pertama, kita harus berjalan tepat di telapak kakinya. Artinya kita tidak bisa menyimpang. Kita tidak bisa lihat telapak kaki yang lain. Kita harus punya mata rohani yang tajam untuk dapat melihat bahwa ini kakinya Tuhan, bukan kaki setan. Ini kaki Tuhan yang menuntun kita sampai ke tanah Kanaan, sampai kepada tujuan apa yang menjadi harapan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak harus cinta uang? Mari kita buka Ibrani pasal 13 tadi ayatnya yang kelima. Ini yang terakhir. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, mamon, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tepuk tangan saudara. Dia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita tanpa pertolongan. Itu artinya pertolongannya sempurna. Bapak Ibu, jangan langsung punya pikiran gini, enak ya khotbahnya Ibu Pendeta hari ini. Rasanya kok pertolongan gitu. Bapak Ibu Saudara, waktu di mobil sepanjang jalan di hati saya bilang gini, Tuhan pimpinlah bibir mulut saya ini terus untuk menyatakan apa yang menjadi pesan-Mu. Karena anak saya pernah ngomong gini, Mi, kalau khotbah jangan terlalu keras. Sekarang jemaat itu seneng kalau dihibur. Maksudnya gimana? Gitu. Jadi saya tadi ngomong sama Tuhan, Tuhan biarkan saya jadi penghibur hari ini. Tetapi yang penuh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ini dia. Jangan pernah berpikir ketika kita disertai Tuhan, segala sesuatunya gampang. Jangan pernah
punya pikiran, oh enaklah disertai Tuhan. Kalau dengar orang bersaksi dijawab Tuhan, enak ya doanya dijawab, saya tidak. Kita nggak pernah tahu berapa tahun dia berdoa. Setuju? Kalau lihat hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang bentar di Eropa, bentar di mana, enggak perlu iri hambaku, kata Tuhan. Waktu saya lihat gini, aduh Tuhan mau ke Jakarta aja tiketnya bergumul di kaki Tuhan 24 jam. Ada teman saya sekeluarga lagi ke Eropa. Itu di pikiran saya gini, enak banget ya. Enggak usah tanya orangnya, kata Tuhan. Kamu tahu berapa tahun dia mencukupkan diri menabung untuk itu. Berapa tahun dia berdoa untuk itu. Berapa tahun dia bergumul kepadaku untuk duduk di kaki Tuhan. Tuhan gak mau hamba-hamba Tuhan punya pikiran negatif. Saya bilang enak ya. Bagus juga kalau jadi gembala di Jakarta ini, duitnya banyak. Gak kayak Alam Hotel ini, gembalanya kurus banget nih. Sama gembala Nias. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tolong. Percaya saudara? Percaya bahwa penyertaan Tuhan bukan segala sesuatunya menjadi gampang. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 kita tahu semua bagaimana Gideon ditolong Tuhan. Bukan hanya dia, tapi satu bangsa. Perhatikan baik-baik. Ketika kita memberi diri untuk Tuhan, setia kepada Tuhan, ketika kita mau diproses sama Tuhan, berkat yang kita terima bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Opra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai terakhir, kita semua pasti sudah hafal tentang cerita Gideon. Tapi tahukah saudara, ketika kita menganggap bahwa cerita ini sangat gampang untuk kita baca, coba masuki hadirat Allah, masuki rohnya, katakan Tuhan ketika baca kitab Hakim-Hakim pasal 6, aku mau hadir di situ. Aku mau rasakan apa yang dirasakan Gideon di situ. Aku mau tahu Tuhan sedang berbicara apa buat saya ketika saya baca di situ. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca, saya melihat bagaimana Gideon ini sangat ketakutan. Bacanya enak, sangat ketakutan. Dikatakan dia betul-betul berkara kepada Tuhan. Saking takutnya dia itu mengirik gandumnya di tempat pemerasan anggur, di tempat yang gak lazim dilakukan oleh bangsa itu dari tahun ke tahun. Oleh bangsa manapun di Timur Tengah, bukan sesuatu yang lazim. Tetapi tahukah saudara, ketika dia sedang bersembunyi, mata Tuhan tetap melihat dia. Mata Tuhan tetap tertuju kepada dia. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya datang kepada dia dan berbicara kepada dia tentang apa yang harus dia lakukan. Sehingga Gideon merasa kuat dan tertolong, dan seluruh bangsa itu mengalami pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, harus ada orang-orang tertentu yang benar-benar rela dipakai Tuhan. Ketika dia sedang susah pun tidak berhenti melayani, katakan amin. Tidak berhenti berdoa, katakan amin. Jangan waktu susah, aduh males doanya. Ada yang gitu enggak? Semua baik-baik aja ya. Cuman saya kayaknya yang pernah gitu. Yang lainnya hebat semua. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan akan membuat segala sesuatu mudah. Meskipun sulit di depan kita. Bangsa Israel disertai oleh Allah dan tidak berhenti alami kemenangan. Bahkan mereka sampai punya tentara yang tadinya jumlahnya banyak disuruh sedikit. Dengar baik, Tuhan tidak pernah dengar suara mayoritas. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang berdosa yang biasanya orang-orang yang suka menyuarakan suara mayoritas. Itu adalah orang-orang yang menuntut keadilan tanpa kebenaran. Tuhan senang ketika kita berkata, Bapa,
penyertaan-Mu pasti sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Kali ini biarkanlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Apapun kata orang, apapun yang diperlakukan orang, apapun yang dunia lakukan, mari kita wait and see dan banyak berdoa di hadapan Tuhan. Sebab di tahun ini Tuhan tidak hanya menginginkan kita punya hubungan doa, tetapi Dia mau kita punya hubungan kerja juga. Katakan amin. Katakan amin saudara. Punya hubungan kerja juga dengan Dia. Artinya seluruh hidup kita, keuangan kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, seluruh misi-misi kita hanya untuk memuliakan Dia. Silakan. Bapak Ibu, saya senang dengan lagu ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kita akan akhiri dengan pujian ini. Saya percaya nanti saudara yang duduk boleh rasakan bagaimana Allah sedang berbicara kepada saudara. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Biar musik mengalun dengan lembutnya. Rasakan kehadiran Allah itu penting bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Rasakan kedamaian. Shalom Allah mengalir. Yes. Haleluya. Amin. Saya melihat ada satu terobosan akan terjadi di bulan ini. Saya melihat angin sedang melakukannya. Ada air yang datang menerobos tembok-tembok. Terima kasih Tuhan. Tuhan membutuhkan penerobos-penerobos secara rohani yang akan membawa gerejanya dimanapun engkau berada. Untuk membawa gereja ini semakin dikenal oleh banyak orang. Mujizat-mujizatnya akan Dia nyatakan. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Yang sedang hari ini bergumul, yang sedang berdoa hari ini terima. Yes, terima Dia. Terima kuasanya mengalir. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ucapkan syukur atas jawaban doa-Mu. Untuk ibu yang baju petak-petak ini, yang di lurusan ini, dengar hari ini Tuhan jawab doa-Mu. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Yes, terima. Oh ya, hadirat Allah yang begitu kuat akan terus menyatakan kepadamu. Saat ini juga apa yang dikatakan orang,
apa yang dilakukan orang kepadamu tidak menjadi jawaban. Tuhan jawabanmu. Hari ini terjadi ibu. Hari ini terjadi. Terobosan masuk. Oh haleluya. Sakit penyakit. Sakit penyakit. Hari ini sembuh. Hari ini runtuh. Ikatan-ikatan runtuh dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ya Rabase Ina Rabaya Sando. Haleluya. Oh Rab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 . Ina Rabababababababab. Siara Rababababababab. Oh Rababababab. Ibu yang baju batik, cepat maju ke depan. Cepat maju ke depan, ibu batik yang baju batik, cepat. Ya Rabababababab, berdiri. Ya Rabababababab. Tuhan akan menjamah engkau di dalam nama Yesus. Sekarang, 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 sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukup sudah, terlalu lama menderita. Ambil sekarang waktu yang tepat dalam nama Yesus. Terima. Cus. Haleluya. Yes. Segala yang bukan dari Tuhan aku patahkan. Yes. Makasih Bapak yang baik. Ya, nikmati Ibu. Bukan seperti yang kau pikirkan, tapi seperti yang Tuhan katakan. Itu yang akan terjadi padamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita yang percaya bahwa Tuhan hadir, kita boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
bangkit berdiri, kita akan mengakhiri doa ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Di pada sesi yang pertama Tuhan melawat kami, memberkati kami dengan firman-Mu, dengan anugerah yang terindah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Juliana Nababan ya Tuhan, yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, berkat-Mu bagi hamba-Mu, anugerah yang berlimpah-limpah, hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu, berkati keluarga, Bapak Gembala, suami daripada hamba-Mu Tuhan, bahkan keluarga besar ya Tuhan, bahkan sidang jemaat yang ada di Pulau Nias ya Tuhan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk sesi yang kedua, semakin tambah-tambahkan anugerah-Mu Tuhan, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, bahkan sampai ibadah yang sore ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan, berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, menutup sesi yang pertama, kita akan melanjutkan sesi yang kedua ya Tuhan. Bapa, sebelum pulang umat-Mu, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.